Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة إلى آخره. Setiap manusia ini pasti merasakan kematian, dan kematian itu kita tidak tahu kapan jadinya, kapan terjadinya. Kematian itu rahasia Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja tidak tahu, bahkan malaikat saja tidak tahu. Jadi kematian itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kematian itu tidak hanya datang ketika kita sedang sakit ataupun sedang tidak harus sakit, bahkan kita sehat-sehat saja bisa langsung mati kalau Gusti Allah memberitakan malaikat maut, cabut hari ini, cabut hari ini, detik ini, menit ini. Gak ada tunda-tunda, gak ada yang kelewatan, tidak mungkin bagi Gusti Allah. Makanya kita sebagai manusia selalu menghormati. Ingat ya, buat para pejabat, buat para pemimpin, ya, jabatanmu itu tidak ada gunanya. Jabatan Anda semua tidak ada gunanya. Harta kita semuanya tidak ada gunanya. Tidak akan dibawa kelak di alam barzakh. Yang ada yang dibawa itu hanya amal kebaikannya Anda, amal kebaikan kita semua. Amal itu akan berlari. Cuma 3 yang dapat menolong. Ya, 3 yang menolong. Pertama, amal jariyahnya. Terus ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita semua. Itulah yang akan menemani kuburan kita. Ya. Itulah yang akan menemani kuburan kita. Jabatan, status apalah, itu tidak akan membawakan Anda, kita semua di dalam kubur itu benar mati. Itu akan hilang. Jabatan, harta itu hanya sebentar, dan itu merupakan titipan dari Gusti Allah. Harta juga titipan dari Gusti Allah. Jadi kita tidak perlu sombong. Ingat, harta itu titipan Gusti Allah, pemberian dari Gusti Allah yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Jangan digunakan untuk yang tidak baik. Kalau kita manusia menggunakan harta yang tidak baik untuk tidak baik,
tapi Gusti Allah masih itu tandanya Gusti Allah itu sudah jebakan. Itu merupakan jebakan dari Gusti Allah. Kalau kamu dikasih harta, kalau kita dikasih harta oleh Gusti Allah, kita akan menjauh dari Gusti Allah. Justru kita akan menjauh, bukan malah mendekat, jauh. Kita akan menjauh. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, itulah yang namanya istidraj. Kita jangan bangga dengan kekayaan kita. Kekayaan itu milik Gusti Allah. Kita kaya karena Allah. Kita kaya karena Allah. Juga kekayaan Anda ini tidak akan menolong Anda dari siksa api neraka, dari siksa api, tidak dari siksa kubur, dari siksa api neraka, tidak akan menolong. Itu kekayaan itu tidak ada gunanya bagi kita semua. Yang berguna itu apa? Amal baik kita, amal soleh kita selama di dunia, selama hidup di alam dunia ini. Dan di alam kubur kalian akan merasakan kesepian, gak ada siapa-siapa, gak ada yang menemani kecuali amal dirimu sendiri, amal buruk dan amal baikmu sendiri yang akan diri kita semua. Malaikat akan menanyakan, malaikat maut akan malaikat karena kita akan menanyakan, siapa Tuhan, siapa Nabi, di mana kiblatmu, apa imammu, dan siapa saudara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholih itu mudah menjawab. Walaupun dia tidak pernah tahu tentang soalan itu, tapi dia mudah untuk menjawab. Berbeda dengan orang yang tidak sholih. Meskipun dia tahu jawabannya, tapi dia sulit untuk menjawab karena Gusti Allah mengizinkan. Dia akan disiksa kalau dari jawab pertanyaan malaikat karena di alam barzah. Itu sedikit renungan buat para pemimpin, buat para pejabat, buat para pebisnis. Gunakan itu sebaik mungkin untuk memudahkannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempersulit untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan jabatan Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jangan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita mohon pada Gusti Allah yang Maha Kuasa untuk dijauhkan dari api neraka. Jangan minta untuk masuk surga, karena dalam hadis Nabi, setiap umatku, semua umatku itu pasti masuk surga. Jadi makanya gak usah minta lagi, gak usah minta untuk masuk surga, tapi mintalah untuk dilindungi dari api neraka, dijauhi dari api neraka, dijauhi dari siksa api neraka, dijauhi. Makanya kita setiap sholat subuh ataupun
sholat maghrib kita kan disunahkan untuk baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Insya Allah neraka tidak akan menyentuh kita semua. Jadi renungan sedikit buat para pejabat, buat kita semua, mudahkanlah urusan dirimu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempersulit urusanmu dalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.